Hijrah, kemana kau akan membawaku? Orang-orang Eropa datang ke sini untuk mencari apa yang tidak mereka punya. Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Ada 30 juta orang Jawa, hanya ratusan yang lulus sekolah. Kalian-kalian yang akan menjadi lokomotif dari jutaan masyarakat melalui gerbong-gerbong ini menuju masyarakat yang lebih baik. Melayunesia atau Indonesia? Menurut Tuan, apakah nama tanah ini, Tuan Cokro? Gus, kalau VOC menghasilkan 180 juta huden setiap tahun, berapa yang sudah dihasilkan sampai saat ini? Sebuah bangsa hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, tuan-tuan. Mereka hanya patuh kalau kita hukum. Niat anu hade meluntur ku catur, mualaas ku jaman. Buruh adalah politik. Tidak ada yang salah dengan gagasan-gagasan yang datang ke tanah ini. Yang bahaya adalah cara-cara kekerasan dan penjelasannya. In deze nieuwe wereld hebben we mensen als Cokro Aminoto nodig. Cokro is gevaarlijk, ik zeg het u. We zouden hem moeten opsluiten. Buaya besar masuk kampung, Tuan. Ini pertanda buruk. Ini jam malam. Aku ngerti, Nora Putri Kulara. Kalau tanah ini punya pemerintahan sendiri, siapakah aku? Apakah aku termasuk pribumi? Saya Agus Salim akan hijrah bersama seorang Cokro Aminoto. Pemerintah Hindia Belanda tidak menginginkan kalian bersatu. Karena kalau kaum Jawa dan Tionghoa bersatu, maka subur tanah ini. Hanya ada satu cara untuk berhijrah. Setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat, dan semurni mengetahui. Lahir dengan nama Raden Umar Said Cokro Aminoto dan lebih sering dikenal dengan nama Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto, lahir di Desa Bakur, Madiun, 16 Agustus 1882. Meninggal di Yogyakarta, tanggal 17 Desember 1934 di usianya yang ke-52 tahun dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Pekuncen, Yogyakarta. Hos Cokro Aminoto lahir di keluarga terhormat, memiliki garis keturunan darah bangsawan dan ulama. Buyutnya, Kiai Bagus Kasen Besari, merupakan ulama karismatik, pemilik dan pengasuh pesantren Tegal Sari Ponorogo. Beliau menjadi teladan dan membuat susuhan Paku Buwono III memberikan putrinya untuk dinikahinya. Hal ini membuat Kiai Bagus Kasen Besari menjadi bagian di dalam keluarga Keraton Surakarta. Kakeknya, Raden Mas Adipati Cokronegoro, merupakan Bupati Ponorogo, pemimpin yang berani dan memiliki kemampuan bela diri di tengah daerahnya yang penuh dengan konflik dan kekerasan. Dan beliau menjadi bangsawan yang sangat dihormati dan disegani masyarakatnya. Ayahnya, Raden Mas Cokro Amiseno, Pangreh Praja dengan pangkat Wedono di daerah Kleco, Madiun, Jawa Timur. Hal ini membuat Cokro Aminoto lahir dan besar di keluarga bangsawan. Cokro Aminoto merupakan anak kedua dari 12 bersaudara. Bersama dengan ke-12 saudara kandungnya, beliau berhak menyandang gelar Raden Mas. Dari pernikahannya dengan Raden Ajeng Suharsikin, Raja Jawa tanpa mahkota ini dikaruniai 5 orang anak, di antaranya Siti Utari, Anwar Cokro Aminoto, Harsono Cokro Aminoto, Siti Islamia, dan Ahmad Suyut Cokro Aminoto. Di rumah kecil inilah Hos Cokro Aminoto dan istri memutuskan untuk menjadikannya sebagai tempat pemondokan untuk menambah penghasilan. Dan di sini anak-anak sekolah di Surabaya
yang berasal dari berbagai daerah tinggal, makan, dan belajar bersama. Pelajar-pelajar tersebut adalah tokoh-tokoh masa pergerakan nasional Indonesia. Di antaranya ada Soekarno, Kartosuwiryo, Musso, Tan Malaka, Semaun, Alimin, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Abikusno Cokrosuyoso, Musodo, Herman Kartowisastro, dan Sampurno. Hos Cokroaminoto berhasil menyelesaikan pendidikannya di sekolah Belanda tingkat dasar pada tahun 1897. Ia dinilai mahir dalam bidang membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa Belanda. Setelah itu, ayahnya, Raden Mas Cokroaminoto, memutuskan untuk memasukkan Cokroaminoto ke Sekolah Calon Pegawai Pemerintah Bumi Putra atau Opleiding School in Lense Ambiteren atau OSPIA yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Dengan tujuan untuk bisa mengikuti pendidikan di OSPIA dan nantinya bisa menjadi pegawai pemerintah untuk mensejahterakan hidup keluarganya. Setelah itu, Hos Cokroaminoto melanjutkan pendidikannya saat ia berada di Surabaya. Ia mengikuti pendidikan di Burgervliet Oven School yang merupakan semacam kursus teknisi yang ditempuhnya selama 3 tahun. Semasa hidupnya, Hos Cokroaminoto yang dikenal sebagai pemimpin Sarekat Islam yang juga dijuluki sebagai Ratu Adil, juga melalui berbagai pengalaman dan juga pekerjaan-pekerjaan sepanjang hidupnya. Di antaranya, setelah menyelesaikan pendidikannya dari OSPIA, beliau diputuskan untuk menjabat sebagai Pangreh-Raja atau juru tulis di Ngawi selama kurang lebih 3 tahun, mulai dari 1902 sampai 1905. Dan kemudian, beliau memutuskan untuk berhenti dan bertolak ke Semarang sebagai kuli pelabuhan. Di sana, beliau juga memutuskan untuk berhenti dan berbalik ke Surabaya. Di Surabaya, beliau bekerja di bidang jurnalistik, yaitu di Suara Surabaya. Pada tahun 1907, beliau akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai tenaga administrasi di perusahaan dagang firma Koi & Co yang berada di Surabaya. Pekerjaan ini dilakoni beliau kurang lebih selama 3 tahun. Dan kemudian, beliau memutuskan untuk bekerja di pabrik gula Rogonya Jampi yang ada di Surabaya sebagai ahli kimia selama kurang lebih 1 tahun. Dan beliau juga pernah menjadi teknisi mesin dan alat-alat elektronik di Biro Teknik yang ada di Surabaya pada tahun 1912. Di tahun yang sama, beliau juga terlibat di dalam Sarekat Dagang Islam. Dan akhirnya beliau juga diangkat menjadi wakil ketua Sarekat Islam di tahun yang sama. Beliau juga dipercaya sebagai ketua Sarekat Islam cabang Surabaya. Dan akhirnya beliau juga dipercayakan menjadi ketua dari Sarekat Islam. Beliau juga pernah menjadi pengurus sentral Sarekat Islam atau CSI dan menjadi anggota di Volksrat atau Dewan Rakyat sebagai perwakilan dari Sarekat Islam. Pengalaman masa hidupnya dan juga wawasannya yang sangat luas serta pengaruh-pengaruhnya yang sangat kuat, terlebih pada masa itu membuat Hos Cokroaminoto juga sangat ahli dan juga menyukai bidang jurnalistik. Dan juga ia pernah bekerja sebagai jurnalistik di Suara Surabaya. Hal ini juga tidak mengherankan bagi kita untuk melihat banyak sekali karya yang dihasilkannya selama masa hidupnya. Di antaranya terdapat Islam dan nasionalisme, dan juga Muslim National Outreach, serta Islam dan nasionalisme. Ada juga karyanya Tarik Agama Islam, Memeriksa Alam Kebenaran, Tafsir Program Asas dan Program Tandim, serta Reglemen Wasiat Atas Umat. Dan karya-karyanya ini masih banyak digandrungi dan juga masih banyak sekali orang yang mencari dan juga mencintai karya-karyanya. Hos Cokroaminoto mencetuskan 2 gagasan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat,
Dua di antaranya yaitu pendidikan kebangsaan dan sosialisme Islam. Oleh sebab itu, kita akan mengulas satu persatu gagasan dari host Cokro Aminoto. Gagasan yang pertama yaitu pendidikan kebangsaan. Host Cokro Aminoto menyatakan bahwa pendidikan dengan berlandaskan pada kepentingan bangsa akan membentuk generasi yang memiliki jiwa rela berkorban akan Ibu Pertiwi untuk mencapai suatu kemerdekaan. Maka dari itu, dalam pendidikan kebangsaan, beliau mematangkan nilai-nilai kebangsaan Islam Indonesia melalui gerakan pematangan intelektual. Pendidikan kebangsaan lebih mengarah kepada Islam, karena menurut host Cokro Aminoto, Islam merupakan agama yang tidak membedakan status sosial dan selalu berpihak pada kebenaran. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa dalam pendidikan kebangsaan, host Cokro Aminoto menanamkan jiwa nasionalisme kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, dalam pendidikan kebangsaan, beliau mengarah pada nasionalisme Islam. Akan tetapi, host Cokro Aminoto merupakan guru besar yang bijaksana, di mana beliau membiarkan anak didiknya berkiprah di bidang yang mereka senangi dan sesuai dengan naluri mereka masing-masing. Oleh karenanya, melalui pendidikan kebangsaan, host Cokro Aminoto dapat dikatakan sebagai akar berdirinya negara Indonesia yang dapat kita tarik dari kehidupan para pemuridnya, yaitu Soekarno, Alimin, Kartosuwirjo, Simon, Aulia Tahkim. Telah kita ketahui bahwa gagasan host Cokro Aminoto berpengaruh dalam kehidupan 6 tokoh besar negara Indonesia. Akan tetapi, pengaruh tersebut tidak hanya kepada 6 tokoh besar negara Indonesia, melainkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang mana pada pendidikan kebangsaan, beliau menanamkan rasa nasionalisme yang telah membangun rasa nasionalisme pada masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia dapat membangun daya juang atau semangat untuk mencapai kemerdekaan. Sampai pada akhirnya, dapat kita lihat dan kita rasakan dalam kehidupan kita saat ini, bahwa kita telah berdiri di negara yang tidak lagi merasakan jajahan dari bangsa Belanda. Oleh sebab itu, kita harus mempertahankan negara yang telah merdeka ini dengan menanamkan jiwa nasionalisme kepada penerus bangsa. Gagasan host Cokro Aminoto yang kedua adalah sosialisme Islam. Host Cokro Aminoto menyatakan bahwa pemerintahan sosialisme adalah sistem sebagaimana pernah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sistem pemerintahan tersebut secara tegas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan persamaan dalam hal apapun di antara sesama manusia tanpa terkecuali. Selain itu, ajaran sosialisme Islam menurut Cokro Aminoto tidak hanya berupa teori-teori, namun berupa praktik yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Islam. Hal ini dikarenakan host Cokro Aminoto merupakan seseorang yang berpegang teguh pada ajaran Islam dan agama telah bersatu dalam kehidupan beliau. Dalam perjalanan hidup host Cokro Aminoto, pemikiran beliau mengenai politik tentang sosialisme Islam memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan organisasi SI, PSI, dan PSII. Bahkan beliau diangkat sebagai ketua organisasi SI. Cokro Aminoto menyatakan bahwa peran kemanusiaan dan gerakan dinamis perjuangan harus berdasarkan pada rasa menyembah Gusti atau Tuhan. Aktivitas politik harus berbalut substantif pada Allah. Dan realitas bagi beliau adalah bentukan tak jeda dari kenyataan hadir cahaya Tuhan di seluruh gradasi kesadaran diri maupun realitas. Oleh sebab itu, dalam segala bidang kehidupan, beliau melakukannya sesuai ajaran Al-Quran. Alasan dari hal tersebut karena
Cokro Aminoto merupakan seseorang yang berpegang teguh pada ajaran agama Islam, maka pemikiran beliau berlandaskan Islam. Dan segala yang beliau lakukan itu kembali kepada Al-Quran sebagai kebenaran yang nyata bagi ajaran Islam yang beliau pegang selama ini. Penting untuk kita ketahui bahwa Cokro Aminoto adalah orang pertama yang berani mencetuskan Indonesia merdeka dengan pemikiran bahwa Indonesia harus memiliki pemerintahan sendiri. Cokro Aminoto mencetuskan pemikiran tersebut karena beliau melihat bahwa adanya ketidakadilan dan ketidaksejahteraan dalam kehidupan masyarakat pribumi, yang mana pemerintah Belanda memperlakukan bangsa pribumi dengan tidak adil. Oleh sebab itu, Cokro Aminoto membangun jiwa nasionalisme Islam kepada masyarakat melalui kehidupan beliau, gagasan beliau, pendidikan kebangsaan, untuk membangun sebuah pemerintahan sendiri, supaya masyarakat pribumi dapat hidup sejahtera dalam keadilan. Lalu, menurut Cokro Aminoto, sosialisme Islam menghendaki suatu cara hidup yang menyadari bahwa setiap individu memikul tanggung jawab terhadap manusia-manusia lainnya. Sehingga, penting bagi beliau untuk mempraktekkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sebagaimana Al-Quran adalah pedoman hidup bagi orang Muslim. Host Cokro Aminoto merupakan salah satu seorang pelopor pergerakan di tanah air yang pemikirannya, semangatnya, kebijaksanaannya, dan tindakannya memberikan pengaruh yang sangat besar untuk banyak orang. Kesadaran terhadap adanya penindasan dan penjajahan yang dilakukan kepada pribumi membuat sang Cokro Aminoto berinisiatif membangun pendidikan agar rakyat Indonesia dapat mengetahui hakikat keberadaan dirinya akan hak yang sama untuk hidup di dalam negara dengan membangun karakter manusia. Ia selalu memberikan pengajaran dan membagikan setiap hasil gagasan atau pemikirannya kepada setiap orang yang dikenal atau ditemuinya. Kesadaran akan pendidikan yang terpenting di dalam kehidupan menghantarkan beliau untuk menciptakan banyak sekolah pada tahun 1930 di setiap cabang dari organisasinya, yaitu Organisasi Sarekat Islam. Di dalam sekolah yang ia dirikan bersama anggotanya, mereka menciptakan sebuah pendidikan kebangsaan yang berdasarkan pada ajaran Islam, yang menurutnya pendidikan sebagai wadah pembentukan jati diri individu untuk kepentingan bangsa, dan Islam merupakan sebagai landasan atau dasar bagaimana seorang individu memiliki karakter yang baik di hadapan Tuhan. Dan di dalam sekolah ini juga, silabus atau kurikulum yang ia gunakan mengajarkan soal arti nasionalisme, kecintaan akan budaya dan adat istiadat. Host Cokro Aminoto sangat mencintai tanah air Indonesia, dan bahkan ia merupakan seorang yang sangat mencintai adat istiadatnya, yaitu ciri khas dari dirinya selalu menggunakan blangkon. Tentunya kita juga harus mencintai setiap budaya dan adat istiadat kita, mensyukuri setiap keindahan budaya yang boleh Tuhan berikan, serta percayakan untuk dapat kita miliki dan terus kita lestarikan. Selain itu juga, di dalam pendidikannya, ia mengajarkan akan budi pekerti, ilmu umum, dan ilmu keislaman. Di dalam ilmu keagamaan Islam yang ia percayai, ia selalu mengingatkan dan mengajarkan untuk dapat menyelaraskan apa yang diperkatakan sama dengan apa yang diperbuatkan. Selain di dalam bidang pendidikan yang menciptakan sekolah dan pendidikan kebangsaan, ia terkenal juga sebagai seorang yang melahirkan para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia, yaitu Semaun, Alimin, Musso, Soekarno, Kartosuwiryo, bahkan Tan Malaka. Mereka merupakan anak kos dan murid diskusi, baik itu pada saat duduk santai atau pada saat makan di meja makan di dalam rumahnya.
Ia tidak hanya memfasilitasi sebuah rumah kos kepada mereka, melainkan memberikan pengajaran, nasihat, bertukar pikiran, dan mempelajari pemikiran politik Djoko Aminoto. Serta mereka di dalam rumah tersebut juga dapat belajar dari tokoh-tokoh pergerakan lainnya yang datang singgah ke rumah Djoko Aminoto. Ia tidak pernah memaksakan setiap haluan yang dimiliki oleh para murid atau anaknya untuk dapat memiliki paham apapun, baik itu nasionalisme, komunisme, sosialisme, dan lain-lain. Sehingga tidaklah heran jika 3 tokoh besar yaitu Soekarno yang mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI, Soekarmaji, Magijan Kartosuwiryo yang mendirikan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dan sedangkan Musso dan Semaun beraliran komunis, yang dimana Semaun adalah tokoh yang mendirikan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dalam perspektif sebagai seorang guru Kristen yang menangani di dalam bidang pendidikan, host Djoko Aminoto dapat dijadikan seorang teladan untuk kita di dalam melaksanakan tugas dan panggilan untuk menjadi seorang guru. Meskipun di dalam keyakinan, ajaran, dan cara pandang yang berbeda antara kita dengan beliau, tetapi pemikiran, sikap, dan pengajaran yang beliau berikan kepada muridnya dapat kita ambil dari sisi baiknya, tentunya dengan menggunakan kacamata Kristiani atau berdasarkan biblical Christian worldview untuk kita terapkan di dalam pengajaran kita. Perlu diingat, di dalam mengajar, guru tidak hanya mentransfer ilmu saja, melainkan seorang guru harus dapat menyentuh hati dari setiap siswanya, menyadarkan mereka akan peran mereka sebagai seorang warga negara dari bangsa Indonesia, dan menjadikan setiap pembelajaran yang diberikan merupakan sebuah pembelajaran sepanjang hayat di dalam hati mereka, yang dapat diimplementasikan di dalam hidup mereka. Misalnya, seorang guru di dalam mengajar sejarah hendaknya tidak hanya menjelaskan dan membuat siswa tahu akan cerita sejarah saja, melainkan guru harus mampu menginternalisasikan pembelajaran tersebut di dalam diri siswa dengan mengingatkan mereka akan peran mereka sebagai warga negara Indonesia untuk dapat berkontribusi di dalam memajukan bangsa ini dan memiliki rasa nasionalisme serta patriotisme di dalam hatinya melalui setiap perjuangan yang para pahlawan berikan, sehingga di dalam pembelajaran yang diberikan tersebut akan mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme untuk memajukan negara ini. Pendidikan Kristen berpusat pada Kristus, yang mana pusat dari pembelajaran di dalam mendidik, memberikan pengetahuan dan membentuk karakter siswa harus sesuai dengan kebenaran firman Allah atau Alkitab. Firman Allah atau Alkitab merupakan kebenaran absolut yang dapat menjadi acuan kita yang sangat relevan di dalam mengarahkan murid untuk dapat mengenal Allah lebih dalam melalui pendidikan dan pengajaran yang kita berikan. Seorang raja tanpa mahkota, itulah julukan yang tepat untuk Haji Umar Said Djoko Aminoto yang akan menjadi kesimpulan dan menutup pembahasan video ini. Kepedulian, kesadaran, dan adanya jiwa nasionalisme di dalam hati Haji Umar Said Djoko Aminoto membawa perubahan dan pengaruh yang sangat besar untuk Indonesia di dalam pergerakan untuk mencapai kemerdekaan. Pemikiran, gagasan, dan tindakan yang bijaksana yang dimiliki oleh host Djoko Aminoto mampu memberikan pengaruh untuk masyarakat Indonesia dan menghasilkan cukup banyak karya dari pemikiran, ide, dan gagasannya yang dapat mengubah pemikiran dan membuka wawasan orang lain. Djoko Aminoto memberikan pesan kepada penerus bangsa bahwa jika kita ingin menjadi pemimpin besar, maka menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Hendaknya pesan ini dapat kita implementasikan di dalam hidup kita, mengingat diri kita adalah seorang tokoh akademisi atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di dalam kehidupan siswa kita dan masyarakat.
Selain itu, kita melihat bahwa kehidupan yang berpegang teguh pada ajaran agama akan menjadikan hidup menjadi berkat bagi banyak orang, seperti hidup Cokro Aminoto. Demikianlah juga dengan hidup kita, yang mana sebagai seorang pendidik yang berfokus kepada Kristus, hendaknya hidup kita dapat memberikan pengaruh yang baik dan memberkati banyak orang.